Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Istri Kedua. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Aduh, ini ngapain Mas Halil nelpon lagi? Umam Syifa sambil sesekali menolehkan pandangan pada HP di meja yang bergetar. Bergegas, ia tekan tombol merah sebagai petanda panggilan ditolak. Ya, panggilan ditolak. Ini gimana sayang? Maaf ya, tanya Halil sambil memandang wajah Maisha yang ikut berdiri di sampingnya. Kamu duduk aja ya di sana, Mas mau coba telepon Mama. Mungkin Syifa lagi sibuk. Panggilan pun berlanjut. Kering-kering. Halo, Assalamualaikum Mah. Iya, Waalaikumsalam Nak. Ada apa? Tumben nelpon di jam kerja. Begini Mah, Halil ini lagi di luar. Baru beres kontrol kandungan Maisha. Pas mau bayar, lupa dompetnya malah ketinggalan. Halil boleh pinjam uang gak? 500.000. Nanti Halil ganti. Oh, pantesan. Boleh kok Nak. Kirim ke rekening mana? Udah lama Mama gak kirim kamu uang. Ini Mah, Halil kirim nomor rekening Maisha aja. Ya udah, habis ini Mama kirim. Salam buat Maisha ya Nak. Semoga ibu dan bayi dalam kandungannya sehat terus. Amin. Makasih Mah. Mendengar jawaban ibunya, Halil mulai lega. Sekarang ia bisa bayar biaya konsultasi dan obat yang diberikan dokter. Bayarnya pakai barcode ya Teh. Akhirnya, ya boleh. Scan di sini Pak. Ujar kasir sambil menyodorkan papan scan barcode. Lalu Khalil dan Maisha bergegas pergi menuju mobil. Jarak dari rumah sakit ke rumah kontrakan itu cukup dekat. Waktu yang ditempuh pun hanya sekitar 15 menit. Dan selama 15 menit itu, Halil mulai mengutarakan sesuatu. Sayang, iya, aku boleh minta bantuan gak? Apa Mas? Perasaan Maisha mulai berkecamuk. Ia takut Halil menyuruhnya untuk menjual cincin berlian yang ia pakai. Pasalnya, Halil terus saja mengelus tangan dan menatap cincin berlian dan memang benar saja. Cincin dijual dulu ya, nanti aku gantiin yang baru. Mas pengen mulai usaha baru dari nol. Aduh Mas, bukannya Maisha gak mau, ini kan kenang-kenangan. Gak mau Mas, mending kalaupun buat modal usaha lebih baik minta ke Syifa, pura-pura buat keperluan apa gitu. Maisha menaikkan nada suaranya. Oh, ya bener juga kamu sayang, tapi aku masih merasa sungkan kalau minta. Tak lama Maisha menarik tangannya dari genggaman Halil yang sedang menyetir. Lalu ia mengelus sendiri berlian yang langka itu. Enak aja dijual Mas, baru aja beberapa hari nikah siri kau udah kayak gini. Kamu punya kartu jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah gak sayang? Oh itu, enggak sayang. Waktu itu sempat mau bikin, disediakan sama kantor. Tapi keburu aku hamil dan resign, ya gak jadi. Aku masih mikir buat nanti persalinan kamu gimana. Masa kamu lahiran sendiri, emang bisa? Halil bergurau sambil mengelus dagu Maisha yang lancip. Ah, geli Mas. Bisalah, Mas yang jadi bidannya, jawab Maisha dengan manja dan memasang wajah sinis. Halil berusaha mencairkan suasana. Ia tak ingin istri keduanya itu sedih sendiri. Walau bagaimanapun bayi dalam perut perempuan itu adalah darah dagingnya. Ia harus bertanggung jawab dan mencintai kedua orang ini sepenuh hati. Iya maaf, habisnya kamu gemesin. Oh iya, kalau boleh aku kasih saran, lebih baik kamu bikin kartu jaminan kesehatan dan di pemerintahan dulu. Minta ke ayah di rumah untuk bantu prosesnya, biar nanti biayanya lebih murah sayang. Gimana? Tapi aku takut Mas kalau pakai kartu jaminan gitu. Aku lihat di beberapa media kalau kayak gitu pasti dicuekin sama petugas rumah sakitnya. Ya kamu ambilnya jangan level bawah, itu kan ada kelasnya sayang. Sabar sayang, aku juga sebenarnya punya kartu itu, tapi dipegang Syifa. Karena memang di kartu itu tertera pasangan suami istrinya itu aku dan dia. Ya, tenang aja. Meskipun begitu, aku akan berusaha semaksimal mungkin agar kamu dan dedek bayi ini lahir bahagia. Untuk masalah ini skip dulu ya, jangan diingat-ingat. Love you. Halil kembali mengelus kepalanya. Di balik tawa hangat keduanya, Maisha tetap saja murung. Ia merasa dibohongi oleh Halil ketika masih pacaran. Halil terlihat lebih mapan dan belum pernah kekurangan seperti ini. Kok aku ada sedikit rasa sesal nikah sama orang ini? Kalau bukan karena Tek Dung, kayaknya aku gak mau nikah sama dia.
Apalagi makin kesini sifat aslinya mulai terlihat. Ia temperamen dan gampang sekali main tangan. Sekarang aja ia bersikap manja karena tak mau kehilangan aku. Tapi ya gak apa-apa deh, ini hanya awal. Semoga ada cahaya terang setelah semua ini. Kuatkan aku ya Allah. Akhirnya Halil dan Meisha tiba di rumah kontrakan. Tak langsung masuk ke kamar, keduanya menyempatkan diri untuk duduk terlebih dahulu. Ah, lapar nih. Mbok, boleh bikinin nasi goreng gak? Full sayuran dan sedikit pedas ya. Oh bisa, baik bu. Jadi pengen nih. Gak boleh. Kamu ke atas aja dulu sholat dan tidur mas. Gak ah. Aku di sini dulu temenin kamu makan. Kalau aku duluan ke atas, kamu sama siapa? Ya nanti diantarin Mbok Surti dong. Ya udah, mas duluan ke atas. Selamat makan sayang. Ketika langkah kakinya semangat masuk ke kamar, HP Halil tak henti-hentinya berdering. Ternyata Syifa yang menelpon. Iya, halo sayang. Tadi ada apa mas telepon? Tanya Syifa dengan nada sedikit kesal. Gak apa-apa, tadinya mas mau minta tolong, cuma gak jadi, udah dibantuin mama. Emang masalah apa? Enggak sayang, sebenarnya aku tak sudi menelpon balik suamiku itu. Tapi aku merasa ibah padanya, pasti masalah keuangan. Syifa bergumam. Udah ya, aku ngantuk, semangat kerjanya. Ini nasi gorengnya bu. Makasih ya mbok. Tidak ada yang lebih nikmat selain makan sepiring nasi goreng pedas di siang hari ketika puasa. Beruntungnya, Meisha sedang tidak puasa karena tengah menunggu tanggal lahiran. Dengan begitu, ia bisa dengan bebas makan sesuka hati, tapi dengan catatan harus kaya akan gizi. Nasi gorengnya enak, pedasnya gak bikin sakit dan masih bisa dinikmati. Dedek juga suka kan? Tanya Meisha. Lalu tiba-tiba bayi dalam kandungannya merespon dengan tendangan. Oke, nih mama tambahin, mama udah gak sabar banget pengen ketemu kamu nak, ujar Meisha sambil mengelus perutnya. Meisha dengan asiknya menikmati nasi goreng, sementara Halil di kamar masih saja termenung. Tadinya ia ingin istirahat tidur siang, tapi pikirannya masih saja kacau memikirkan masalah keuangan. Aku gak bisa kayak gini terus. Pokoknya aku harus berubah lebih awal dan lebih cepat. Tapi dari mana modal awal bisnis? Apa harus minta modal ke mama atau ke Syifa ya? Gumam Halil. Dan kembali lagi ke Meisha yang sedang makan enak di bawah. Ia mulai berpikir tentang konsep wedding dream. Pokoknya aku pengen nikah secara negara bertepatan setelah 6 minggu lahiran. Usia 6 minggu ini kan aku sudah sehat bugar, gumamnya. Nah, konsepnya kayak gini. Pakai WO ini aja, kayaknya bagus dan mewah deh. Aduh, gak kebayang senangnya hatiku jadi ratu sehari. Duduk di pelaminan bersama Mas Halil, ujar Meisha sambil melihat salah satu video akun media sosial WO yang terkenal di kotanya. Aku harus kasih tahu Mas Halil pokoknya. Di sini tertulis juga kalau ingin konsep nikah seperti ini harus diagendakan jauh-jauh hari agar semua berjalan dengan lancar. Ucap Meisha meneguk segelas air putih, tandanya makan siang sudah selesai. Lalu ia bergegas pergi ke kamar di lantai 2 dan tentunya sambil diantar oleh Mbok Surti untuk menuju ke lantai 2. Rumah ini juga dilengkapi lift kecil seperti rumah pertama ketika masih tinggal dengan Syifa. Dari tadi aku heran dengan majikanku ini. Dia itu sudah hamil tapi belum nikah secara negara. Terus aku dengar Pak Halil berantem dengan istri pertamanya. Berarti Bu Meisha ini istri kedua. Seram juga ya, dunia orang-orang kaya. Gumam Mbak Surti dengan polosnya. Makasih ya Mbok, ujar Meisha setelah ia sampai di depan pintu kamar. Katanya mau tidur, kok rebahan aja mas? Rebahan itu enak loh sayang, cobain deh, jawab Halil dengan ciri khas lawak yang menggelitik. Gaji mas, sambil memasang wajah cemberut. Meisha memaksakan diri untuk duduk di samping Halil yang kebetulan langsung bangun setelah ia datang. Kemudian Meisha membuka pertanyaan manja seperti biasa. Mas, tanya dengan nada manja. Apa sayang? Kamu beneran mau nikahin aku secara resmi kan? Ya iyalah, sayang, mana mungkin aku bohong. Sebelum memulai obrolan serius tentang konsep pernikahan nanti, Meisha menarik nafas terlebih dahulu, lalu minum air putih agar tidak tegang dan tibalah. Iya, aku percaya deh mas. Mau coba lihat video wedding ini kak? Keren ya. Meisha menunjukkan konsep video mewah yang ia dapat dari media sosial. Dengan gelagap tak enak, Halil berusaha menonton video yang berdurasi 7 menit itu. Konsepnya benar-benar mewah, dirayakan di gedung dengan 1000 undangan. Tuh mas, aku itu rencana pengen banget dirayain di gedung seperti ini. Dekorasinya serba putih, full bunga hidup dan dirayakan selama 2 hari 2 malam. Kalau pernikahan kita bisa nggak kayak gini juga mas?
Gimana ya? Kamu sudah tahu kan keadaan ekonomi aku sekarang? Bisa nggak jangan bahas hal-hal mewah berbau duit? Itu bikin aku stres. Kamu kayak orang pikun aja, Mei. Ujar Holil sambil berusaha menjauhi Meisha dan yang ada di dekatnya. Nada bicaranya pun semakin tinggi dengan tatapan yang tajam. Maaf mas, aku cuman ngasih tahu aja, jangan marah, Meisha memohon. Lain kali kalau mau bahas itu harus tahu waktu dong. Baru aja kering beres bayaran kontrol ke dokter. Ini malah ngoceh aneh-aneh. Otak kamu taruh di mana ya? Tiba-tiba kondisi kesehatan Meisha kembali drop disertai sesak napas. Meisha berusaha menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut secara teratur. Lagian mana janjimu mas? Aku ini hamil anak kamu. Dulu kamu janji akan mengabulkan semua keinginanku tanpa terkecuali. Giliran mau dinikah secara negara, susahnya minta ampun. Asal kamu tahu mas, aku ini anak pertama. Malu rasanya kalau aku nikah diam-diam tanpa perayaan. Emang aku janda? Tangis Meisha pecah. Melihat Meisha nangis, Khalil langsung memeluknya dengan erat. Maaf sayang, sudah ya, jangan dipikirin masalah pernikahan. Sekarang kamu fokus ke persalinan. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku ingin kamu dan dedek bayi sehat. Tenang, Mas janji akan gunakan konsep pernikahan seperti ada yang di video. Mas masih kuat dan semangat untuk kerja. Sudah ya? Setelah menenangkan Meisha, Khalil menyuruhnya untuk istirahat dan segera minum obat. Melihat istrinya itu terlelap tidur, Khalil mulai berinisiatif untuk menelpon Siva di waktu yang tepat. Sepertinya keadaan seperti ini, Khalil memang harus mengalah pada keadaan untuk sementara. Gak ada cara lain kalau udah kayak gini. Aku harus mengalah. Nanti malam aku akan hubungi Siva. Mungkin dia tak akan terlalu sibuk jika ditelepon malam hari. Tibalah saatnya ketika azan maghrib berkumandang. Meisha kembali bugar seperti sedia kala, lalu ikut makan bersama di bawah temani Khalil yang tengah buka puasa. Alhamdulillah, selamat buka puasa sayang, ujar Meisha. Terima kasih sayang, jawab Khalil dengan kecupan kening yang syarat akan makna. Mereka makan berdua dengan lahap, mencoba lupakan kejadian siang yang berturut-turut datang menguncang hati mereka. Hingga pada saat pukul 9 malam, ketika Meisha sudah terlelap tidur lebih awal, Khalil mengambil HP-nya untuk menelpon Siva. Kring-kring. Halo, belum tidur sayang? Iya belum, ada apa mas? Besok kamu free nggak? Besok sore free sih, nggak ada acara. Emang kenapa mas? Aku ingin bicara penting denganmu 4 mata saja. Sekalian buka puasa bareng di restoran terdekat. Bukannya sekarang masih jadwal temani Meisha? Ini privat, penting banget. Aku mohon kamu terima ajakan ini. Ya udah, ingat di resto. Tempat yang aku pilih ya mas. Aku pengen makan di tempat rame. Iya boleh, terserah sayang. Makasih ya. Iya mas. Untuk kesekian kalinya, Siva masih heran dengan keadaan seperti ini. Ingin rasanya lepas dari belenggu pernikahan rumit. Setiap hari ada saja masalah yang datang dan silih berganti. Aneh, kalau nggak bisa adil kenapa harus punya 2 istri? Ucap Siva dalam hatinya. Keesokan harinya, Khalil meminta izin ke Meisha untuk pulang ke rumah agak malam karena ada keperluan meeting yang cukup penting. Sayang, kali ini aku izin pulang agak larut. Mungkin sekitar pukul 9-an baru pulang. Karena kantor ternyata lagi sibuk dan ada rapat internal. Kalau kamu ngantuk gak apa-apa, tidur lebih awal. Sehat-sehat ya bumilku. Pesan itu dibaca oleh Meisha ketika dirinya tengah sibuk membantu Mbok Surti masak. Iya Mbok, Mas Khalil gak jadi buka puasa di sini. Katanya lagi sibuk. Jadi Mbok boleh santai aja masaknya, gak usah terburu-buru. Oh gitu, baik Bu. Sementara itu Khalil mempersiapkan diri untuk jalan bareng Siva menuju restoran yang sudah dijanjikan. Pakai mobil aku aja sayang, ujar Khalil. Boleh, kita kesini ya mas? Jawab Siva sambil menunjukkan nama resto disertai alamatnya. Mereka pergi ke resto mengikuti petunjuk jalan yang ada di Google Map. Selama perjalanan keduanya masih sama-sama diam. Meski begitu, Khalil masih berusaha mencairkan suasana di dalam mobil. Sayang, iya. Maafin aku kemarin ya. Khalil memberanikan diri memegang tangan kanan Siva. Iya gak apa-apa, fokus nyetir aja mas. Setelah jawaban itu terdengar, Siva tak bisa bohongi diri. Ia masih saja kesal kepada Khalil meski di sisi lain, rasa cintanya tak pernah hilang. Meskipun bibirnya diam, hatinya pun tetap berkecamuk. Awas saja kalau kamu bahas keuangan lagi. Apalagi uangnya dipakai untuk kebutuhan istri kedua. Meisha, kamu tahu, rasanya susah payah mencari uang. Harus tahu konsekuensi.
Usaha sendiri kalau mau mendua. Dulu juga berhasil berkat bisnis bareng kita berdua. Beda istri beda rezeki, gumamnya. Jangan bengong terus sayang. Mau buka puasa harus semangat. Mas boleh nanya sesuatu nggak? Apa? Waktu itu Mas pernah lihat susu promil di kamar. Kamu mulai promil mandiri ya? Aduh, gawat. Kok bisa tahu sih? Ujar Syifa dalam hati. Iya sih Mas, aku promil mandiri. Sudah pernah tes pack? Belum Mas, kalaupun aku hamil belum tentu aku dapat perhatian lebih darimu Mas. Jawab Syifa sambil memalingkan muka. Mendengar jawaban ketus Syifa, Halil menarik nafasnya dalam-dalam. Ia tak ingin adu mulut untuk kedua kalinya. Iya, aku mengerti sayang. Tak lama mereka pun sampai di restoran yang sudah dituju. Keduanya memilih tempat duduk di pojokan belakang dekat live musik. Di sini aja ya, ujar Syifa sambil duduk sekaligus memandang daftar menu yang sudah tertera. Sementara itu, Halil terlihat kebingungan. Ia memang tak memegang uang sepeser pun. Melihat gelagat Halil yang seperti orang bingung, Syifa berusaha menenangkan suaminya. Tenang Mas, gak usah khawatir, aku ini istrimu, ujar Syifa sambil memegang tangan Halil. Di mana pada saat itu, Halil juga memandangi daftar menu yang ada di restoran itu. Ucapan Syifa tersebut mengisyaratkan bahwa mereka sejatinya yang memegang uang adalah istri. Kemanapun mereka pergi, semua harus diatur olehnya. Beruntung, Syifa adalah wanita cerdas, mampu memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Sayang, tiba-tiba ia mulai luluh. Makasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, alhamdulillah, ujar Syifa. Kebetulan kita ketemu di sini ya. Sekali lagi aku minta maaf atas kejadian kemarin, tapi aku masih mau bicara sesuatu ke kamu. Iya, apa itu Mas? Aku berencana akan melaksanakan resepsi pernikahan dengan Meisha, tepat setelah 6 minggu melahirkan. Selain itu, aku juga akan melaksanakan isbat nikah, di mana pernikahan aku dan dia juga akan sah secara negara. Kamu masih bisa menerimaku kan? Setelah ia enak makan berdua dengan suami. Perasaan Syifa kembali hancur. Sebenarnya ia tak menerima ajuan tersebut. Kembali lagi, Syifa benar-benar bucin padanya. Ia juga masih saja menyayangi lelaki yang sudah menikahinya selama 2 tahun itu. Jujur Mas, sebagai perempuan biasa aku tak mau dimadu. Syifa menundukkan kepalanya. Kumohon izinkan aku sayang. Kuakui, aku juga salah. Tapi tolong bantu aku kali ini saja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hilafku dengan Meisha. Tapi Mas, tapi apa? Emang kamu punya uang? Tanya Syifa dengan polos dan memancing emosi. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Halil pun terdiam 1000 bahasa. Ia dengan lahapnya makan makanan berat terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Bentar, lapar sayang, santai dulu ya. Halil mengelak. Padahal ini sedang serius, ada-ada saja dengan tingkah Halil ini. Tak tahu Syifa ini akan lebih mudah dirayu jika dirinya sudah kenyang. Dan tibalah saatnya ketika keduanya sudah kenyang. Tadi bilang tanya uang. Aku punyalah uang sayang. Dari mana? Gini ya sayang, ada alasan penting di balik aku datang menemuimu. Selain aku ini ingin bertanggung jawab, aku akui juga aku ini sayang Meisha. Sebagai perempuan kamu harusnya kasihan. Kemarin dia mendengar percakapan kita yang sedang bertengkar. Sontak ia kaget dan menyebabkan pendarahan. Untung langsung dilarikan ke dokter dengan penanganan maksimal. Dokter juga memvonis Meisha akan lahir lebih awal. Kau tahu kenapa aku kemarin menelponmu? Itu karena aku butuh bantuanmu. Minta uang untuk bayaran konsultasi dan obat. Ya itu kan urusanmu. Ngapain ngadu ke aku Mas? Tapi kan uangku dipegang kamu sayang. Sudah ya, kita jeda sholat dulu ke baru Isya. Karena obrolan terlalu panjang, keduanya memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Baru dilanjutkan kembali setelah beberapa saat. Mungkin perasaan Halil saat ini merasa direndahkan oleh istri, tapi ini memang konsekuensi. Untung Syifa pintar mengambil langkah. Ketika selesai sholat, HP Halil berdering. Kering-kering. Mas? Iya. Kamu lagi di mana? Cepet pulang dong, aku kesepian di sini. Sebentar ya sayang, ini Mas baru beres sholat maghrib. Mas usahain pulang agar lebih awal. Kamu mau nitip cemilan gak? Martabak asin ya Mas? Oh oke, nanti Mas beliin. Ketika Halil diam seorang diri di meja dan membalas pesan Meisha, datanglah Syifa. Mas, aku mau bahas yang tadi. Jadi gimana? Kalau saran aku mending Mas sekarang fokus kelahiran dulu.
Dengan berat hati aku izinkan Mas nikahi Meisha secara resmi. Tapi kumohon jangan rayakan secara mewah. Mas bisa rayakan secara sederhana dan bermakna di masjid, ucap Siva sambil sesekali menyeka air mata yang jatuh. Terima kasih sayang, nanti Mas usahain lagi untuk berdiskusi dengan Meisha. Aku tahu juga ini adalah ngidamnya Meisha. Kuharap kamu bisa bantu sayang. Uang yang kamu pegang sekarang dan ada uang gaji aku juga selama menjabat di perusahaan. Iya, apa boleh buat. Halil kemarin memutar balikan fakta kekayaan karena pusing dengan pernyataan yang bertele-tele. Siva memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang yang merupakan gajinya bulan ini. Ah Mas, aku capek. Nih, aku kasih uang dulu sementara gaji bulan ini. Barangkali cukup untuk persiapan Meisha lahiran. Kalau kurang bilang aja. Udah ya, aku pulang duluan naik taksi online, ujar Siva sambil menyerahkan sejumlah uang sekitar 10 juta di meja. Lalu ia bergegas pergi dari restoran tersebut. Aduh, sendirian lagi, ucap Halil. Sementara itu juga Siva jalan dengan cepat menuju parkiran resto. Ia mengenakan masker demi menutupi rasa sedihnya, lalu membuka HP dan menunggu datangnya taksi online. Terus saja seperti ini, kukira dia takkan menemuiku untuk membicarakan tentang pernikahan dan keuangan. Sampai kapan rasa sakit ini ada ya Allah? Gumam Siva sambil berlinang air mata. Tak lama taksi pun datang menghampirinya. Dengan Mbak Siva ya? Tanya supir. Iya Pak. Siva langsung masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang. Sepanjang jalan ia hanya diam dan memandang jalanan yang gelap sambil menyeka air mata. Meski dia menangis, tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Mungkin rasa sakit ini baginya sangat dalam. Tak beda jauh dengannya, Halil juga termenung sendiri. Ia tak bisa menangis, tapi hanya muncul rasa bersalah dan bingung di benaknya. Namun ia dapat terkoceh oleh HP-nya yang kembali berdering. Kring-kring. Mas, jam berapa pulangnya? Tanya Meisha dengan ciri khas manjanya. Ini baru beres sayang, sekarang Mas mau berangkat cari martabak buat kamu, sabar ya. Lalu Halil juga ikut pergi meninggalkan resto dan membayar semua makanan yang sudah tadi dimakan di meja kasir. Untung ditinggalin uang, kalau enggak tahu lagi jadinya. Gumam Halil sambil mengeluarkan uang dari tasnya. Bagaimana bisa, uang sejumlah 10 juta takkan mungkin masuk ke dalam dompet. Jadi ia masukkan ke dalam tas. Tak lama setelahnya ia memandang kondisi parkiran, memastikan Siva masih di sini. Tapi ternyata ia memang benar-benar pergi duluan. Tadinya aku ingin curi-curi waktu untuk menikmati waktu berdua di rumah seperti dulu sayang. Itu tak bisa dilakukan. Maafkan aku ya. Dengan alunan musik di mobilnya, Halil berusaha menenangkan diri. Di saat situasi rumit ini, fokusnya memang sepenuhnya kepada Meisha. Padahal seharusnya ini adalah hari ketiga dan jadwal menemani Siva. Tak apalah, aku memang harus fokus dulu ke Meisha. Dari kejauhan sudah terlihat warung dengan gerobak kecil dengan cahaya kuning bertuliskan terang bulan. Nah, akhirnya ketemu martabak juga. Halil memberhentikan mobilnya di depan warung tersebut. Martabak telur yang spesial satu ya Kang, ujar Halil sambil membaca daftar menu yang menempel di etalase. Sambil menunggu martabak matang, ia mengirimkan pesan kepada Siva. Sayang, hati-hati di jalan. Mendapatkan pesan itu, Siva ternyata hanya bisa membaca saja, tanpa membalas sepatah kata pun. Kebetulan, ia baru saja sampai di rumah. Lagi dan lagi, ucap Siva. Karena kesal menunggu martabak, Halil hanya bisa membuka HP sambil menonton video pernikahan yang Meisha kirim. Ia terus saja berandai-andai tentang resepsi pernikahan dengan biaya yang cukup mahal. Tak sadar martabaknya sudah jadi, Halil kena omel penjual. Atas nama Halil? Atas nama Halil? Atas nama Halil? Sekali lagi atas nama Halil, ucap pedagang dengan nada ketus. Lalu ia disapa oleh orang di sampingnya yang duduk bersebelahan dengannya. Mas Halil bukan? Tanya laki-laki di samping sambil menepak pundaknya. Oh iya, itu sudah jadi martabaknya. Ya ampun, lupa. Maaf ya Kang. Halil menyodorkan uang kepada si penjual sambil tersenyum malu-malu. Mikirin apa sih ya? Masih muda loh, ini kembaliannya, ujar penjual dengan pujian yang bikin Halil melayang. Enggak Kang, makasih, kembaliannya buat Akang aja. Melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 8:30. Halil bergegas naik mobil. Ia tak ingin membohongi Meisha bahwa akan pulang lebih cepat dari perjanjian. Aduh, udah jam 8:30, harus gercep. Jangan sampai Meisha kecewa karena aku pulang telat. Perjalanan yang ditempuh dari warung ke rumah ternyata 20 menit. Beruntungnya jalanan menuju rumah tak macet.
Mungkin karena ini adalah kota di daerah. Selang 20 menit berlalu, ia pun sampai di depan gerbang rumah, lalu memencet bel dan gerbang pun dibuka oleh Mbok Surti. Ibu Meisha belum tidur kan, Mbok? Ibu lagi tiduran di ruang tamu, Pak. Mendengar kabar itu, Halil juga lega. Terlebih ia memang benar-benar sampai 10 menit lebih cepat. Untung gak telat, lumayan 10 menit lebih cepat. Gumam Halil yang mencoba menghibur diri. Aku pulang sayang, teriak Halil dengan riangnya. Mas, ujar Meisha yang terbangun dari tidurnya. Enggak kok, sayang, ini baru jam 9 kurang 10 menit, kamu ketiduran ya? Iya, tadinya aku rebahan doang, malah keenakan, mana martabaknya? Aduh, baru bangun tidur masih aja ingat martabak. Ini sayang, tenang. Meisha pun kegirangan dan secara perlahan mengubah posisi badan dari rebahan menjadi duduk. Mana mas martabaknya? Ayo makan. Gasken. Mereka makan martabak telur dengan sangat lahap. Halil ikut bahagia melihat Meisha tertawa lebar hanya karena martabak. Ya ampun, senangnya lihat istri girang seperti ini. Sehat-sehat ya sayang, gumam Halil sambil menatap Meisha yang tengah sibuk melahap 1/4 bagian martabak telur. Selang 1 jam setelah makan martabak dan lainnya, keduanya kini sudah berada di kamar. Seperti biasa ada saja obrolan penting sebelum tidur agar suasana kamar menjadi hangat. Sayang, kita kapan belanja keperluan bayi? Seminggu lagi aku lahiran loh. Oh iya, sampai lupa, aku kebetulan baru gajian juga sayang. Gimana kalau besok? Jawab Halil sambil mengelus rambut Meisha. Boleh mas, tapi besok kamu kerja kan? Gak apa-apa, besok mas bisa izin pulang lebih awal. Ya udah, boleh deh, sekalian mas buka puasa di luar ya. Nah betul, semakin malam mereka semua mulai sayu, apalagi Meisha. Ia tak kuat menahan kantuk jika sudah jam 12 malam. Disusul Halil, ia ikut tidur di ujung tempat tidur, menjaga Meisha agar tak jatuh ke lantai. Dan keesokan harinya tibalah pada pukul 3 sore, Halil minta izin ke Syifa untuk pulang lebih awal. Sayang, aku izin pulang lebih awal, aku mau antar Meisha belanja keperluan bayi. Boleh, jawab Syifa dengan singkat dan tanpa memandang wajah Halil. Sontak, hal tersebut dipertanyakan oleh karyawan lain yang ada di kantor. Kenapa ya, akhir-akhir ini Pak Halil sering bolos dan jarang cek kinerja karyawan? Bagaimana bisa dicek? Orang kinerja dia sendiri juga kayak gitu, bolos sesuka hati. Pelan-pelan bicaranya, itu Pak Halil mau lewat. Hati-hati Pak, ucap salah satu pegawai sambil senyum palsu. Lalu Halil pun menjemput Meisha di rumah. Ketika perjalanan menuju toko, pasangan ini sangat antusias menyambut buah hati yang sudah lama ditunggu hingga akhirnya mereka sampai di toko. Ih, bantal dan kasur bayinya lucu banget mas, ujar Meisha sambil mengambil salah satu sampel bantal dan kasur bayi. Dari kejauhan mereka berbelanja, tampak Ibu Syifa juga baru saja selesai berbelanja. Ia sedang duduk di kursi dekat lobi menunggu taksi online. Hah? Aku gak salah lihat kan? Itu Halil lagi belanja sama siapa? Wah, itu kayaknya benar Halil deh. Coba, samperin ujar ibunya Syifa. Ibu berjalan dengan penuh penasaran. Langkah kakinya sedikit gemetaran. Ia takut anak kesayangannya itu dimadu, sama seperti dirinya di masa lalu. Sayang, ketika hampir dekat ke toko bayi, HP-nya berbunyi. Kring-kring. Halo Bu, saya sudah sampai di depan sesuai titik. Ibu lagi di mana? Iya sebentar, saya ke sana Pak. Tak enak ditunggu supir taksi online. Ibunya Syifa ini pun membalikkan badan dan berjalan dengan cepat. Hingga akhirnya ia sampai dan masuk ke dalam mobil pesanannya. Selama perjalanan, pikiran Ibu dan Syifa ini carut-marut. Pertanyaannya masih sama saja. Perempuan itu siapa ya tadi? Sepertinya bukan Syifa, gumam sang ibu. Sadar penumpangnya terlalu lama bengong, sopir mengalihkan perhatian untuk ngobrol. Obrolannya sama seperti sopir pada umumnya. Ibu ini pulang ke rumah ya? Iya Pak. Lihat ibu jadi ingat almarhum ibu saya. Dulu saya nyesal banget tinggalin beliau sendirian. Saya merantau ke kota, jadi pulang ke kampung hanya setiap 3 bulan sekali. Saya juga kebetulan sama, sendiri saja di rumah. Cuma ada ART saja yang nemenin Pak. Kalau anak di mana Bu? Anak saya sudah menikah dan ikut suaminya. Beruntungnya kota tempat tinggal anak saya itu tidak terlalu jauh. Tapi ya gitu, kalau udah nikah memang beda, sulit ketemunya Pak. Iya, benar juga Bu. Tak lama setelah obrolan yang panjang, ibu pun sampai di rumah. Terima kasih ya Pak, ujar ibunda sambil menutup pintu mobil.
Sesampainya di rumah, pikiran sang ibu ini masih saja berkecamuk. Aduh, tadi siapa ya? Biar gak penasaran kayaknya harus nelpon Siva, takut dia kenapa-napa. Sambil berdiam diri di ruang tengah, Ibunda Siva mencoba menghubunginya. Kering-kering. HP Siva terus saja berdering di tengah kesibukannya. Berkali-kali dihubungi, panggilannya tidak saja dijawab. Memang, HP Siva pada saat itu tidak ia pegang. HP-nya sendiri dipegang oleh sekretaris, agar kinerja kantor tak terdistraksi dengan urusan internal. Namun pada saat jam kerja sudah usai, ia baru sadar. Aduh, ini ada panggilan tak terjawab dari ibu. Maaf ya bu, Siva lagi sibuk-sibuknya di sini. Nanti kalau sampai rumah aku telepon balik deh, gumamnya. Lalu ketika jam dinding kantor menunjukkan pukul 5:30 sore, Siva bergegas pulang ke rumah. Selama perjalanan, Siva juga merasa dirinya benar-benar lelah. Lelah fisik karena kerjaan dan lelah pikiran karena urusan keluarga. Hari ini lumayan capek, capeknya ekstra dan berkali-kali lipat. Kukira capek kerja itu bisa jadi obat, malah nambah beban. Tapi ya syukurin aja, setidaknya aku bisa melupakan masalah di rumah yang rumitnya minta ampun, gumam Siva sambil menghela napas. Agar rasa capeknya hilang, Siva menyempatkan diri membeli beberapa cemilan sebagai menu takjil di rumah. Wah, di depan ada es belewah dan gorengan, wajib dibeli nih. Siva memperhentikan mobilnya di pinggir masjid, lalu berjalan menuju warung dan ikut ngantri bersama orang lainnya. Makanan memang obat pelipur laraku, gumam Siva dalam hati ketika pesanannya sudah jadi. Bagaimana tidak? Perasaannya mulai beransur enak, pikirannya tenang dan kini yang ia nanti adalah azan maghrib berkumandang. Dan sampainya di rumah, akhirnya udah adzan. Dengan penuh antusias, Siva menikmati cemilan yang ia bawa. Karena tak enak makan sendiri, ia menawarkan cemilan kepada Mbok Midun yang kebetulan sedang buka puasa sendiri di dapur. Mbok, mau gorengan nggak? Aduh, nggak bu, makasih. Ini enak banget, Mbok. Sini, coba dulu. Siva menyusul Mbok Midun ke dapur, lalu memberikan sebagian gorengan padanya. Ya ampun, makasih bu, jawab Mbok Midun. Setelah selesai makan takjil, Siva meneruskan untuk mandi, sholat, dan tentunya kembali ke meja makan untuk menikmati makanan berat buatan Mbok Midun. Hampir aja lupa, aku mau nelpon ibu dulu, takutnya penting. Ada apa ya? Gumam Siva sambil menikmati suapan sup kimlo. Jadi pada saat yang sama, ternyata sang ibunda juga tengah makan makanan berat di rumahnya. Lalu ia mengangkat telepon dengan antusias dari putri kesayangannya itu. Halo nak, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam bu. Kemana aja? Dari tadi ibu telepon gak diangkat loh. Maaf bu, tadi yang megang HP di kantor sekretaris aku. Biasa bu, lagi sibuk-sibuknya. Oh pantesan, kamu udah makan belum? Ini kebetulan lagi makan bu, ibu sendiri? Sama, ibu juga lagi makan. Ini ada sup kimlo kesukaan kamu loh. Wah, sama, aku juga makan sup kimlo bu ini. Alhamdulillah, masakan Mbok Midun memang tetap juara dari dulu ya. Tak lama setelah sekian lama obrolan canda tawa, tibalah ibu Siva ini menanyakan peristiwa tadi siang. Nak, ibu mau nanya sesuatu boleh? Boleh bu, kenapa? Serius banget kayaknya. Tadi siang ibu iseng-iseng main ke kota untuk belanja keperluan lebaran. Tiba-tiba dari jauh ibu lihat Khalil sama perempuan lagi belanja di toko perlengkapan bayi. Dan perempuan yang ibu lihat bukan kamu loh. Aduh, ibu ngapain ke kota sendirian? Harusnya bilang sama aku biar diantar. Itu bukan Khalil mungkin bu. Ibu aja dari jauh sekilas mirip Titik Puspa, cantik dan awet muda, jawab Siva dengan bumbu canda tawa dan berusaha membohongi diri. Habis bosan di rumah nak, lagian ibu juga tahu pasti kamu sibuk. Tadinya ibu mau nyamperin, malah ditelepon super taksi online. Ada-ada aja bu. Tapi kamu dan Khalil baik-baik saja kan nak? Alhamdulillah, tenang saja bu, aku sama Mas Khalil baik-baik saja, doakan kami ya bu. Ya udah, kalau kayak gitu ibu juga tenang, semoga sakinah mawaddah warohmah selalu ya nak. Kemudian percakapan di telepon pun berakhir dengan tangis. Siva tak bisa membendung tangisnya sendiri. Ibu, maafin Siva telah berbohong. Sebenarnya aku pengen cerita banyak tentang ini, tapi aku gak mau berpisah seperti ibu dan bapak dulu. Aku akan berusaha mempertahankan rumah tanggaku bagaimanapun caranya. Aku tahu ibu juga setia sama bapak. Sekarang ibu rela hidup sendiri tanpa penepukan tempatan hati yang baru. Ibu juga rela bapak bahagia bersama perempuan lain. Tapi caraku bahagia adalah tetap tinggal bersama Mas Khalil bagaimanapun caranya.
gumam Syifa sambil menyeka air matanya. Sementara itu Halil dan Meisha juga sedang bercengkrama di meja makan sambil menatap barang-barang yang mereka beli. Aduh mas, aku udah gak sabar nunggu baby lahir. Waktu kemarin kan diperiksa USG perkiraan jenis kelamin baby ini laki-laki. Pasti ganteng kayak kamu mas. Amin, tapi jangan sampai tidurnya melotot kayak aku. Ya iyalah mas, kalau itu gak boleh, titik pokoknya. 5 hari sudah berlalu, kini tinggal menunggu Meisha melahirkan anak kesayangannya. Jauh sebelum lahiran, Meisha pernah meminta sesuatu kepada suaminya. Sayang, anak kita ini kan jenis kelaminnya laki-laki, boleh nggak aku kasih nama Gandhi? Boleh juga sayang, nama lengkapnya aku nambahin ya. Apa tuh mas? Ahmad Kesatria Gandhi, bagus gak? Wah bagus mas, perpaduan nama Islami, Sanskerta dan Jawa, mirip kisah cinta kita, segitiga. Jangan gitu sayang, cintaku tetap paling besar untuk kamu kok. Ah mas, bisa aja. Meisha menepuk pundak Halil dengan senyum malu-malu. Kemudian, Meisha berjalan dengan perlahan di antar Halil untuk ikut buka puasa di meja makan. Di sana sudah tersedia aneka cemilan, makanan berat dan minuman segar penggoda selera. Wah, makanannya banyak banget. Makasih ya Mbok, ujar Meisha kepada Mbok Surti sambil menata makanan. Iya, alhamdulillah. Selamat makan ya Bu. Sayang, setiap hari kita kan memang seperti ini. Gak tahu mas, beda aja. Aku merasa ini makanan surga. Yuhu, Meisha kegirangan. Kayak yang pernah masuk surga aja. Amin, aku kan ahli surga mas. Iya, percaya. Kamu memang beda dari surga dan duniaku. Cantik baik meski kadang ngeselin. Jeda setelah 4 menit canda tawa itu ada, azan berkumandang. Alhamdulillah, selamat buka puasa sayang, ujar Meisha. Keduanya pun makan dengan lahap. Di balik kenikmatan sajian buka puasa seperti ini, pikiran Halil tertuju pada biaya kelahiran. Aduh, Meisha 2 hari lagi lahiran, sisa uang kemarin cukup gak ya? Mas, kok bengong? Sayang loh makanannya dicuekin padahal enak banget, tanya Meisha. Enggak sayang, ini dimakan kok, mas cuma lagi ingat sesuatu. Ingat apa mas? Uang lahiran kemarin cukup gak ya? Insya Allah cukup mas. Ngomong-ngomong hatiku deg-degan juga loh. Mendekati lahiran mas, aku boleh gak ketemu Syifa dulu 4 mata mas? Buat apa? Aku mau minta maaf sama beliau, aku merasa bersalah di posisi seperti ini. Semoga dengan aku minta maaf sama Mbak Syifa mas, kelahiranku dilancarkan. Meisha meneteskan air matanya. Gak usah sayang, ya udah maafin kamu kok. Tapi hati aku gak enak, pengennya ketemu 4 mata. Boleh ya mas? Meisha memohon. Ya udah, tapi ada syaratnya. Apa mas? Aku yang anterin kamu. Boleh mas. Mas takut kamu kenapa-napa aja. Iya, makasih mas. Meisha memeluk Halil dengan hangat. Dan pada malam hari sebelum Meisha tertidur, ia memberanikan diri menelpon Syifa. Kring-kring. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ini Meisha mbak. Oh, kenapa? Tanya Syifa yang terheran-heran. Ia belum pernah ditelepon olehnya kecuali bicara secara langsung di rumah. Besok mbak free nggak? Boleh bertemu sebentar. Untuk apa Mei? Saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Mbak Syifa. 2 hari lagi saya lahiran. Saya minta keridoan mbak untuk mengikhlaskan saya sebagai istri kedua Mas Halil. Meisha tak kuasa menahan tangisnya. Tanpa bertemu, aku sudah memaafkan kamu kok Meisha. Tapi mbak, ya udah jika itu maunya kamu, besok di resto biasa ya Meisha. Kamu diantar Mas Halil kan? Iya mbak, besok ke resto yang biasa aja. Tanya ke Halil pasti tahu kok, jawab Syifa dengan tegas. Tibalah saatnya. Mereka bertemu tepat pukul 4 sore di resto sekaligus buka bersama. Halil mengantarkan Meisha sampai ke dalam, sedangkan dirinya duduk di bagian luar membiarkan mereka duduk bersama dalam 1 jam. Terima kasih untuk waktunya mbak. Iya sama-sama, kamu pilih makanan dulu. Tadi aku udah. Oke, saya ini aja, teh serai dan rice bowl chicken katsu, ujar Meisha sambil menuju ke buku menu resto. Sesuai perjanjian, ini adalah niat baik Meisha untuk meminta maaf kepada istri pertamanya. Terlihat, gaya bicara Meisha kepada Syifa terlihat kaku dan segan padanya. Mbak, mau memaafkan saya kan? Iya. Gini mbak, saya benar-benar minta maaf. Saya minta keikhlasannya, akhir-akhir ini saya merasa sering kelelahan dan lemah. Apalagi setelah mendengar mbak dan Mas Halil bertengkar. Di sana saya dilarikan ke rumah sakit.
Jika suatu saat nanti saya dan bayi selamat, saya ingin kita akur. Tapi jika takdir berkata saya harus pergi, tolong sayangi anak saya setulus hati ya Mbak. Ia menangis dan memohon sambil memegang erat tangan Syifa. Ingat Meisha, kita sama-sama perempuan, tenang aja. Syifa pikir ini memang benar-benar maaf yang tulus dari mulut Syifa. Dengan senang hati ia memeluknya. Mungkin bertahan itu lebih baik, gumam Syifa. Keduanya menangis sesegukan, lalu perlahan saling melepas karena tak enak menjadi pusat perhatian. Berarti 2 hari lagi lusa lahiran ya? Iya Mbak. Oke. Saya dengar kamu sama Mas Holil mau ngadain resepsi pernikahan dan isbat nikah ya? Tanya Syifa dengan nada sedikit tinggi dan tegas. Iya betul Mbak. Tapi uangnya sudah ada? Kurang tahu Mbak, itu urusan Mas Holil. Mau resepsi itu bukan asal loh, harus direncanakan dengan matang. Tapi bisa asal-asalan kalau nggak ada biaya cukup. Apa salahnya untuk dirayain sederhana aja? Meisha tersenyum dengan terpaksa, lalu membalasnya. Itu sudah perjanjian awal saya dengan Mas Holil Mbak. Oh bisa gitu ya, tapi saya juga heran sama kamu. Masih muda tapi kenapa bisa tergoda oleh suami orang? Maaf Mbak. Alhamdulillah sudah azan. Selamat buka puasa Mbak Syifa. Iya makasih, kamu juga makan ya. Padahal sudah saling memaafkan, tapi tetap saja ada celah untuk keduanya saling memusuhi. Tapi karena pertemuan ini perasaan Meisha berangsur pulih. Ia lebih tenang daripada sebelumnya. Mas Holil di mana Mei? Itu lagi di luar. Oh pantasan. Iya Mbak. Aduh pacaran lama sampai menikah dengan Holil kok bisa ya? Aku kalah sama bocil. Dia merelakan keperawanannya hanya demi menikahi seorang Holil. Dia kira Holil orang kaya karena jerih payahnya sendiri. Padahal salah. Dia itu kaya karena bersanding denganku anak muda. Jika kamu sudah sehat, kuharap bisa kuat menghadapi tingkah lakunya, gumam Syifa. Mbak, saya mau nanya lagi boleh? Iya apa? Kalau nanti biaya lahiran saya uangnya masih kurang, Mbak masih mau bantu kan? Aduh gimana ya, saya juga ada cicilan mobil yang belum lunas tahun ini. Menurut catatan keuangan saya secara pribadi, kelahiran kamu itu tidak tercatat di sini. Tapi ya mungkin bisa aja kamu masuk ke dalam anggaran dana darurat. Syifa menyindir Meisha dengan tajam. Oh gitu ya, makasih Mbak untuk sarannya juga. Saya juga nggak tahu bisa sampai seperti ini, jawab Meisha dengan rasa sesal. Kok dari tadi aku lihat Meisha nunduk terus, gak beres nih, gumam Holil dari kejauhan. Lalu ia dengan sigap berjalan menuju meja yang ada di dalam. Tak habis pikir, Holil menyela obrolan keduanya. Mei, udah ya, kita pulang, sepertinya kamu tertekan. Holil berusaha menarik tangannya. Gak kok mas, gak apa-apa, jawab Meisha. Syifa, kamu harusnya mengerti posisi Meisha sebagai wanita dan tengah hamil. Harusnya kamu bisa jaga sikap. Holil menunjuk muka Syifa karena geram. Iya, aku tahu kok mas, aku dan Meisha memang sama-sama wanita. Bedanya aku belum hamil. Sudahlah, ayo kita pulang. Holil memaksa Meisha untuk pergi dari sini. Yakin mas, tadinya aku mau bantu Meisha dengan cara mengirimkan sejumlah uang untuk lahiran nanti, ujar Syifa dengan nada sinis. Holil menghiraukannya, ia hanya fokus pada kondisi kesehatan Meisha. Meski jalan secara lambat, Holil dengan hati-hati mengantarkan Meisha menuju mobil. Sudah ya, yuk jalan pelan-pelan saja sayang. Sambil berjalan pelan, Meisha masih tak menyangka. Ia kira sebagai istri kedua ia bisa berkuasa penuh. Ternyata itu salah. Menjadi istri kedua ternyata melelahkan. Aku harus berjuang melawan ego istri pertama yang tidak ada habisnya, gumam Meisha. Dan akhirnya Meisha dan Holil sampai di mobil. Di sini Holil tampak kesal kepada Meisha, namun di sisi lain ia juga merasa kasihan. Ku bilang juga apa sayang, kamu gak usah temui dia, kamu gak apa-apa kan? Holil mengelus perut Meisha. Gak apa-apa kok mas, tenang aja. Setidaknya aku udah lega soalnya pikiranku berkecamuk. Takut banget lahiran nanti aku udah gak ada, jadi tinggal dia bayi aja. Meisha menangisi bayangannya. Gak boleh ngayal kayak gitu sayang. Istighfar, udah ya. Sekarang kamu bisa banyak baca Al-Quran dan besok kita langsung ke rumah sakit. Dan hal terpenting, kamu gak usah mikirin masalah biaya. Itu urusanku, kamu tinggal duduk manis dan berdoa. Iya, makasih mas. Mas tahu kamu itu masih muda, jadi pasti kaget menghadapi kenyataan seperti ini. Sudah ya, relax. Kamu mau jajan apa buat di rumah? Gak mas, keburu Isa. Lagian pasti Mbak Surti masak takjil buat kita. Ya udah. Sementara itu Syifa masih berdiam diri. Tindakanku tadi benar gak sih? Syifa bertanya-tanya. Lalu ia juga menyempatkan diri sholat maghrib. Tapi ia laksanakan di musala resto ini.
Dalam doanya Syifa penuh harap. Ya Allah, maafkan aku yang belum bisa melapangkan hati seluas-luasnya. Tunjukkan cara terbaikmu bagaimana agar aku dan Mas Halil bisa bertahan. Tiba-tiba Syifa merasakan lemas di badannya dan merasa dirinya ingin muntah. Mengeluarkan semua makanan yang baru saja ia makan. Dengan berlari sekuat tenaga, ia pergi ke kamar mandi dengan alasan buang air besar. Padahal ia ingin muntah di sana agar dirinya tidak dilihat banyak orang. Aduh, kenapa kayak gini lagi? Kayaknya aku harus hubungi Mas Halil biar bisa diantar ke rumah. Kalau naik taksi online aku ragu. Gumam Syifa sambil memandangi layar HP. Kering-kering, HP milik Halil berbunyi. Ngapain Syifa telepon? Gak ada kerjaan. Males banget ngangkatnya juga. Halil bergumam dan hanya membiarkannya. Mengetahui HP Halil berbunyi, Maisha menyuruhnya untuk angkat panggilan itu. Mas, itu siapa nelpon? Angkat aja, nada deriknya berisik banget. Gak sayang, biasa panggilan aneh dari nomor gak dikenal. Biasanya suka nelpon iming-iming berhadiah. Oh, pantesan. Sambil menatap layar HP, Syifa terlihat menyesal karena melukai hati Maisha tadi maghrib. Andai saja tadi aku gak arogan, pasti gak gini. Apa aku coba telepon Hilda aja kali ya? Ingatannya hanya fokus pada sahabatnya, Hilda, karena dia juga yang membantu membereskan aset yang kini ia miliki sepenuhnya. Kring-kring. Halo Syifa? Untung diangkat. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tumben jam segini nelpon, ada apa? Gue pingin pulang, tapi lemes gak kuat. Lo bisa anter gak? Gue baru beres bukber di sini dan sekarang tinggal gue sendiri di sini. Mau telepon Halil buat jemput tapi gak diangkat. Mulai lagi. Ya udah, 10 menit lagi gue sampai. Gue kebetulan baru beres bukber juga deket resto sana. Sabar ya. Lalu percakapan keduanya berakhir. Kini Syifa mulai tenang, nafasnya kembali lega semenjak Halil mendua dirinya. Rasanya dunia seperti tidak adil. Meskipun ia sudah punya segalanya, tapi Syifa merasa kurang kasih sayang suami. Terlebih ia dari kecil tak pernah merasakan pelukan sang ayah. Kok bisa ya aku kayak gini? Dari kecil belum pernah dapat pelukan. Kukira menikah adalah jalan terbaik untuk menemukan cinta, tapi ternyata salah, jalannya tetap sama. Syifa masih saja bergumam, dan ketika ia sedang asik melamun, tiba-tiba air minum di mejanya tak sengaja disenggol hingga tumpah oleh seorang pria. Prang! Gelas yang berisi air minum miliknya pecah, kemudian Syifa menatap pelaku dengan rasa kesal. Tapi ada yang aneh, pria itu seperti orang yang sudah tak asing lagi baginya. Bentar, Syifa ya? Ujar pria misterius. Lah, emang kenal? Masa gak tahu aku teman sebangkumu pas SMA? Bentar, ya ampun, ngapain di sini? Bentar ya, pecahan gelasnya mau dibersihin dulu. Mbak, maaf ya. Jawab Syifa sambil menyapa pegawai resto juga yang sedang membersihkan serpian kaca. Tak lama setelah itu, Hilda datang. Ia terheran-heran melihat Syifa yang akrab dengan seorang pria. Hai Syifa, sapa Hilda. Oh, akhirnya datang juga. Hah? Zami, lo ngapain di sini? Janjian sama Syifa buru-buru ya? Awas, gue bilangin lo ke Halil. Dulu kan lo sempat suka sama Syifa. Gosip masa lalu kok diulang. Ini kebetulan gue juga lagi buru-buru. Tadi gak sengaja gelasnya kesenggol. Tanya aja. Iya betul, jangan ngarang cerita lo. Ya iya, gue percaya. Ya udah, gue duluan ya, buru-buru. Bentar, tolong masukin grup ke WA alumni, nomor gue ganti. Jadi kalau ada info bukber ataupun reuni gue gak ketinggalan. Ujar Zamil sambil menyodorkan nomor teleponnya yang baru. Iya, udah ini, ujar Hilda. Sesuai perjanjian, Hilda pun mengantar Syifa untuk pergi ke rumah. Lo gak apa-apa kan? Tanya Hilda sambil menyetir mobil. Gak apa-apa, cuman lemes aja. Tadi gue mual-mual lagi. Kenapa gak berobat aja sih? Gak ada waktu Hil, tiap hari gue merasa sibuk seharian di kantor. Maklumlah gue kan istri pertama. Halil lebih mementingkan Maisha karena dia sedang hamil. Oh gitu, gue ngerti. Tapi kalau gue boleh kasih saran, lebih baik berobat mandiri aja gak apa-apa. Jangan-jangan lo hamil deh. Jangan bikin gue kegeeran. Badan gue memang montok dan aduhai, tapi Halil jarang banget nyentuh gue. Ya kan gak tahu, coba aja deh. Sesampainya di rumah, mereka langsung bergegas ke kamar mandi untuk wudhu secara bergiliran, dan sholat maghrib mesti waktunya sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi. Maisha menolehkan pandangan ke sebelah kiri, pertanda sholatnya sudah selesai. Alhamdulillah, akhirnya aku baru juga sholat maghrib. Sekarang jam 7 kurang 5 menit. 10 menit lagi azan isya padahal. Gumamnya sambil menatap jam dinding di kamar. Kemudian Halil mendekati Maisha untuk sekedar mencium keningnya. Makasih ya sayang, sudah sabar dan menerima aku, Halil berbisik.
Sama-sama, Mas. Sayang, nanti setelah Isa kita beres-beres barang yang perlu dibawa besok. Siap, kamu ya, Mas? Iya. Nanti kalau capek minta tolong Mbak Surti juga untuk packing ya, Mas. Iya, cantik. Sambil menanti azan Isya, mereka kembali ke bawah untuk sekedar nonton TV sambil menikmati aneka takjil yang dibuat Mbak Surti. Mas, aku pengen nonton sinetron yang biasa. Mulai deh. Halil bercanda sambil memandang sinis Meisha. Meskipun sebelumnya sempat terjadi cekcok dan hampir merusak mood, Meisha lebih bisa lega karena dihibur oleh sang suami. Entah ini takdir baik atau sebaliknya, seorang pelakor bisa bahagia meski dalam kondisi ekonomi tertekan. Sementara itu, Siva yang pulang diantar oleh Hilda baru saja sampai di rumah. Sampainya di rumah, ia disambut oleh pesan singkat dari sang ibu. Nak, kali-kali temenin ibu kontrol ke dokter dong. Bosan sendirian terus, kalau diantar pipi juga ibu gak enak. Boleh bu, kebetulan besok tanggal merah, nanti aku jemput ya bu. Siva membalas pesan ibunya dengan senyum tipis. Alhamdulillah, aku masih dapat kasih sayang dari ibu dan sahabat terdekatku. Tanpa suami di samping, sebenarnya hidup kita sama dan biasa aja. Sebagai seorang hamba, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Siapa sih yang mau dimadu? Aku aja sebenarnya gak mau. Meskipun aku sangat membenci pelakor dan suami, aku tak akan mungkin membalas mereka dengan pertumpahan darah. Cukup main cantik aja dan tiupin doa. Toh kalaupun Mas Halil berjodoh dunia akhiratku, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Tapi jika dia bukan jodohku, ya mau gimana lagi? Siva bergumam dan berusaha menerima semuanya. Keesokan harinya, Siva bergegas pergi ke daerah menemui ibunya. Sebenarnya mereka ada di daerah yang sama, hanya saja Siva berdiam diri di daerah kota, sedangkan sang ibu ada di wilayah kabupaten, tapi jarak yang ditempuh adalah 2 jam. Sudah siap bu, langsung berangkat yuk. Kamu gak istirahat dulu nak? Enggak bu, nanti malah tergoda sama kue buatan ibu. Tahu aja, ibu udah siapin kue. Tapi tenang aja, ini ibu udah siapin 1 toples kue kesukaan kamu untuk bekal di rumah. Jawab ibu sambil menyodorkan toples yang berisi kue salju. Lalu mereka pun bergegas menuju rumah sakit yang ada di kota. Selama di perjalanan, ibu Siva ini juga banyak bertanya. Dimulai dari pertanyaan tentang karir, calon cucu hingga sang menantu. Ibu kok jarang dengar suara Halil selama kita telepon, anak? Dia sibuk bu, akhir-akhir ini juga jarang di rumah. Oh, pantesan. Tapi kamu juga harus hati-hati dan jaga sikap sebagai istri ya. Jangan terlalu fokus sama diri sendiri, hingga lupa perhatian suami. Nanti suami malah nyaman di pelukan lain kayak ibu. Dulu ibu keenakan kerja, ibu anggap semua bisa dibeli dengan uang. Tapi ternyata tidak. Siva menghela nafas dan hanya bisa tersenyum ketika ibunya bicara seperti itu. Karena lelah, ibu pun tertidur lelap di mobil. Andai ibu tahu semuanya, sekarang Siva sedang di fase itu bu. Hati Siva bergejolak. Pada saat yang sama, Halil dan Meisha juga berangkat ke rumah sakit hari ini. Namun mereka rupanya berangkat lebih santai, mengingat rumah sakit yang dituju cukup dekat. Barang-barangnya sudah beres kan, Bo? Tanya Halil. Iya, sudah pak. Baru 2 jam kemudian mereka berangkat. Kamu udah kabari mama belum mas? Hari ini persiapan lahiran. Lupa, tolong kamu cat ya. Ya udah, sini HP-nya. Dengan tersenyum lepas, Meisha menggerakkan jarinya untuk mengirimkan pesan kepada mamanya Halil. Assalamualaikum ma, doain Meisha ya. Hari ini mau persiapan lahiran. Di luar dugaan ternyata tanggal kelahirannya harus dimajukan. Ini aku dan Meisha lagi di jalan ke rumah sakit. Akhirnya pesan pun dikirim. Sesampainya di rumah sakit, Halil pun mempersiapkan segala dokumen dan hal lainnya. Sementara Mbak Surti menjaga Meisha untuk sementara. Dan setelah semuanya beres, tibalah saatnya Meisha menaiki kursi roda dan diantar oleh Halil sendiri. Deg-degan gak sayang? Lumayan sih mas. Tanpa disadari, Siva dan ibunya sudah sampai di rumah sakit. Di sana mereka berpapasan. Halil ya? Tanya ibu Siva sambil memandang perempuan yang duduk di kursi roda Meisha. Dia siapa? Ibu Siva lanjut bertanya. Ini istri kedua saya bu. Hah? Ibu gak salah dengar? Siva, kenapa kamu gak bilang? Maaf bu, Siva bingung mau jelasinnya dari mana. Siva tak kuasa menahan air mata. Sayang, aku mau ngantar Meisha dulu. Nanti kita bisa bicara di belakang setelah Meisha lahiran. Mohon doanya ya. Halil menepuk pundak Siva sambil mendorongkan kursi roda. Dunia terasa runtuh. Siva kebingungan mau bicara dari mana dengan sang ibu. Nak, ibu merasa kecewa sama kamu. Kamu gak anggap ibu ada.
Kenapa gak cerita sama ibu? Biar ibu bantu. Sang ibu menangis. Maaf Bu, Syifa sebenarnya sudah lama ingin bicara. Tapi Syifa gak mau pisah sama Mas Halil. Aku ingin sama Mas Halil sampai tua nanti agar tidak ada kesepian seperti ibu, Bu. Ya ampun nak. Ya udah, ibu mengerti perasaan kamu. Sekarang antar ibu dulu kontrol ya. Keduanya saling menguatkan diri. Trauma masa lalu sang ibu kini ada di depan mata. Sang anak harus menanggungnya seorang diri, tapi Syifa sekuat hati memperbaiki semuanya dengan caranya sendiri. Perlahan tapi pasti, aku percaya Mas Halil akan kembali, gumam Syifa. Antrian atas nama Ibu Suharti, teriak seorang petugas kesehatan. Silahkan Bu, masuk Bu. Pada saat yang sama, Meisha saat itu sedang berjuang untuk melahirkan sang buah hati. Ia menunggu selama hampir 8 jam menunggu pembukaan 10 tiba. Hingga pada saatnya sang buah hati yang dinantikan itu lahir. Ayo pelan-pelan Bu, relaks. Tiup Bu, tiup nafasnya. Goknya diganti sama suara deh. Suara tangis bayi terdengar dengan kencang. Sayang, dibalik haru bayi lahir tiba-tiba Meisha tak sadarkan diri. Ibu, bisa dengar suara saya? Dokter mencoba memanggilnya. Setelah didiagnosa sepertinya Meisha pingsan. Istri saya kenapa dok? Halil bertanya dengan panik. Tenang pak, sepertinya istri bapak pingsan. Halil tak bisa membohongi diri. Ia menangis sesegukan melihat Meisha tak sadarkan diri. Ia sangat takut kehilangan Meisha. Tenang ya pak, dokter menyodorkan bayi agar dipeluk oleh Meisha dalam kondisi pingsan. Akhirnya, Meisha kembali sadar setelah bayi itu menangis kencang tepat di dekat telinganya. Dan sebelumnya di lain waktu, Mas, Meisha udah lahiran belum? Tanya Syifa. Belum, masih pembukaan 8, mungkin 3 jam lagi. Sang ibu rupanya berniat akan menjenguk Meisha sambil bicara serius dengan Halil. Sambil menunggu keduanya menyempatkan diri dulu untuk jalan-jalan ke mall. Bu, katanya baru pembukaan 8, kemungkinan 3 jam lagi Meisha lahiran. Gimana kalau kita jalan-jalan dulu sampai buka puasa di luar ya Bu? Oh gitu ya nak, boleh. Syifa merasa senang bisa membahagiakan ibunya meski hanya seperti ini. Di sisi lain, ia merasa gagal menjadi anak kebanggaan ibu. Syifa memandang wajah ibunya yang sedang memilih baju. Aduh, bajunya ibu suka. Makasih ya nak, jangan kapok ajak ibu jalan-jalan. Kalau kamu kesepian di rumah, jangan sungkan ajak ibu aja main keluar. Ibu masih kuat kok. Iya, siap Bu. Dan setelah 3 jam berlalu, kabar baik datang dari postingan Halil di WA. Alhamdulillah kamu lahir dengan selamat nak. Syukurlah udah lahir dengan selamat. Parasnya memang mirip Mas Halil. Ya benar-benar darah dagingnya. Semoga ibunya juga selamat. Selamat ya mas, kamu menang dalam permainan ini. Syifa tak kuat meneteskan air mata. Mas, Meisha dirawat dulu atau langsung pulang ke rumah? Kayaknya dirawat dulu semingguan. Lalu Syifa mengabarkan kabar ini ke sang ibu. Bu, sepertinya Meisha sudah melahirkan. Ini Mas Halil bikin status di WA. Oh syukurlah, berani banget ya suami kamu bikin status kayak gitu di sosmed. Orang kira mungkin itu anak kamu, bukan anaknya Meisha. Gak tahu Bu, gimana kalau jenguknya besok aja ya? Ibu lemas, kecapean kayaknya. Tadi bilang ibu masih kuat, akhirnya menyerah juga. Yaudah, nginep di rumah aku dulu ya Bu. Malam itu keduanya langsung pergi menuju rumah Syifa. Ibunya masih tak percaya dengan tindakan Halil. Padahal awalnya Halil memang lelaki sempurna dan pantas menemani Syifa. Dulu aku suka lihat menantuku ini bersikap romantis kepada Syifa. Sayang, ia juga bisa berubah setelah bertemu perempuan lain yang lebih cantik dari anakku. Sabar ya nak, semoga sabarmu cepat berbuah. Aku tahu kamu kuat. Ibu Syifa memandang foto pernikahan yang terpampang di ruang tengah. Kenapa dengan foto itu Bu? Oh iya, ibu nanti tidur di kamar samping Syifa ya. Enggak, ibu terharu aja. Kamu kok bisa kuat banget ya nak. Sementara itu suasana haru biru menyelimuti Halil dan Meisha di rumah sakit. Alhamdulillah, anak kita lahir dengan sehat dan kamu juga selamat. Kamu hebat sayang. Halil mengecup kening Meisha. Alhamdulillah, ya ampun nak. Syifa ikut menangis setelah mendengar anaknya pun menangis. Di tengah suasana itu HP Halil berbunyi. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kamu dan Meisha sedang di kamar nomor berapa? Tadi mamah mondar-mandir gak jelas, telepon pun gak diangkat-angkat. Maaf ma, tadi HP-nya Halil simpan di tas. Alhamdulillah sudah lahir. Ini lagi di ruang C133. Oke, mama kesana ya. Sesampainya di sana,
Masya Allah, cucuku ganteng sekali. Sudah dikasih nama? Udah mah, namanya Ahmad Kesatria Gandhi. Namanya cukup bagus juga, Mama suka. Kamu sendiri sekarang gimana kondisinya, Mesya? Alhamdulillah sehat juga. Cuman kata dokter harus nginep dulu di sini 7 hari. Tadi aku kaget banget mah, Mesya pingsan pas selesai lahiran, nangis sesegukan di pojok pintu. Ah, dasar kamu gak berubah panikan dari dulu. Kamu sehat-sehat ya, jangan stres. Ingat, Halil itu sayang kamu juga. Gak usah khawatir ya. Iya, makasih mah. Mama mau nginep di sini kan? Iya, mungkin semalam aja, besok siang pulang. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.